Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala ilallah wa sallu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini Kang Darman tidak ada niat untuk menggurui atau mengajari, namun untuk berbagi. Ya, pada hakikatnya tauhid ada di kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya hakikat tauhid adalah beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah Ta'ala semata, yaitu lurus dalam bentuk apapun, dalam bentuk perbuatan kita, niat kita hanya kepada Allah, dengan bahasa lain lillahi ta'ala. Maka kita tidaklah berdoa atau memohon kecuali kepada Allah, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, yang disebut dengan takwa, dan tidak taat dan tidak bertakwa kecuali kepada Allah. Jadi tidak taat, tidak takwa, tapi ke Allah kita harus ada takwa. Dan kita itu harus tawakal, tabah, dan sabar. Jadi tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka itulah tauhid, mengesahkan Allah. Ketika kita berguru, tetap kita ke Allah. Jadi jangan terhijab oleh guru, oleh para pembimbing. Dan ketika kita berdoa juga, kita jangan terhijab oleh para nabi atau malaikat, karena itu adalah penghijab tujuan kita dalam bertauhid, yaitu lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di dalam bertauhid itu kita harus benar-benar menundukkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sikap jiwa kita berserah dan pasrah hanya kepada Allah di dalam hal apapun, baik kita di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita punya masalah, itu semua adalah bentuk daripada pembelajaran Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang selalu berjalan di jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan kita mengupas hakikat tauhid itu ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya adalah tiada yang patut kita sembah dan tiada yang patut kita yakini, yaitu Allah Ta'ala. Jadi selain Allah Ta'ala berarti belum bertauhid. Contoh, ketika kita mengagungkan sosok, nah itu udah syirik, udah menduakan Allah. Walaupun tidak secara ucapan, tidak berkalam, namun di dalam hati saya sangat mengagumi guru A, membimbing A, itu udah mendua, udah tidak bertauhid, tidak lurus kepada Allah. Namun kita harus mengagumi, menghormati. Nah, di sebalik yang menggerakkannya itu, ini lurus ke Allah. Ini boleh kita memuji, tapi batin kepada Allah, sikap jiwa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya tauhid, tetap mengesahkan Allah Ta'ala. Bukan kita mengagumi sosok itu makhluk ciptaannya, tapi kita harus mengagumi kepada yang menciptakannya makhluk. Nah, itulah kalimat sederhana dalam bab tauhid.
cukup kita itu kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah, gimana caranya ya? Kita menyadari bahwa itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kita terima itu karena kehendaknya Allah. Maksudnya gimana? Ketika kita belajar punya guru pembimbing, kita kagum akan ilmu-ilmunya karena itu ilmu Allah, kalamullah. Nah, terima. Jadi yang menggerakkan guru kita itu ya kehendak Allah. Nah, maka kita tauhidkan secara batiniah kita ke Allah, secara lisan boleh kepada makhluk. Nah, ini tauhid bilisan, ya dikalamkan boleh. Nah, begitulah. Karena memuji Allah itu termasuk mengesahkan Allah, jadi tidak menduakan. Nah, itulah sekelumit tentang bertauhid sebenar-benarnya, yaitu tiada menyembah yang lain. Ya, jangan terkecoh kita dengan bahasa-bahasa hati, karena kan menjerumuskan kita di jalan yang tidak lurus. Iya, itulah. Karena dalam bertauhid itu susah-susah gampang, apalagi kalau dengan teori. Wah, jelimet, rumit perjalanannya itu. Tapi semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa itu ketauhidan, yaitu memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kepada pahala, surga, neraka. Kan itu makhluknya, tetap kita harus ke Allah. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah. Itulah tauhid, itulah mengesahkan Tuhan kita itu Allah, yang patut kita yakini, patut kita imani. Ya, itulah yang patut kita sembah. Dalam arti sembah itu bukan sembah-sembah gini, tapi melaksanakan segala perintahnya. Nah, seperti itulah. Cukup sekian apa yang Kang Darman sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman dimanapun berada. Saya tutup dengan sikum bitaqwallah, akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.